Baik, saudara buat kita semua. Di sini kami dari kelompok dua akan membahas suatu proyek himpunan logika dari ibu kita dosen pengampu Ibu Faridawati. Nah, di sini sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Faridawati selaku dosen pengampu statistika 23B. Nah, di sini kami anggota kelompok 2 dengan saya Tunida Syanturi dan teman-teman saya. Saya Sevi Anggraini dengan NIM 423-12-60006. Saya Siska Dwi Febiola Arifana dengan NIM 423-356-0003. Dan saya Wira Triyono dengan NIM 4223260007. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke materi pembahasan yang sudah kami diskusikan. Baik, untuk teman-teman saya, boleh dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan identitas jurnal. Jurnal judul Pengguna Konektif Logika Proposisi Opini Surat Kabar Harian Express Analisis Isi. Jurnal Bahasa dan Sastra Siap Rizal Volume tahun 2017 halaman 102 sampai 111. ISSN 08. Latar belakang. Pengguna penghubung memberikan arti kebenaran, lebih baik guna konektif logika proposisi dalam pengajian proposisi. Penelitian ini karena mengkaji proses konjungsi biasanya terbatas pada fungsi penghubung. Aktivitas belakang mengalami kenaikan aktivitas dan penelitian pendapat diperlukan logis diterima secara logika. Opini dalam surat selama dan bermakna dapat dipengaruhi. Pemilihan surat kabar karena kualitas, prestasi, visi surat kabar. Penelitian menggunakan logika proposisional pada kolam opini dalam rangka teori. Nah, banyak pengguna
menghubung dalam kalimat, namun penggunaan tidak mampu memberikan arti sendiri. Dan kebenaran sebuah kalimat berbeda dengan menggunakan logika proporsional yang secara langsung memberi unsur kebenaran dalam kalimat tersebut. Pada logika proporsional, pengertian makna melainkan secara pentingnya dan ini salah satunya terletak pada pengertian konjungsi. Pengertian konjungsi selama ini hanya terkait konjungsi terkait penghubung aja. Hal tersebut tentu tidak dipandang apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata atau kajian sintaksis. Kita yang dalam kegiatan dapat opini di sebuah apabila sebuah opini yang tertulis dalam sebuah yang akibat banyak orang untuk ada ekspres dan beberapa alasan seperti kualitas serta prestasi, visi dan misi dari surat kabar tersebut. Melalui objek penelitian ini, penelitian menggunakan koneksif logika dan logika proposisional. Pada kelompok dalam surat kabar dapat dilakukan, juga dapat dirangkum suatu daerah mengingatkan penulis berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat. Lanjut, permasalahannya, kami di sini mendapatkan permasalahan dalam jurnal tersebut adalah terkait dengan pengguna logika prosesi dalam kolom ini surat kabar harian Padang Express. Ada juga tujuan pertama itu untuk menggunakan posisi dalam kolom ini surat kabar harian Padang Express edisi Maret 2016 dengan menggunakan analisis isi dan pendekatan kualitatif. Yang kedua ada untuk menyoroti pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan atau makna yang disampaikan tidak terjadi keambiguitas atau keracunan makna. Yang ketiga itu ada termasuk pengguna kata konektif berupa konjungsi atau dan, disjunksi atau implikasi atau jika, maka, ekuivalen, jika dan hanya jika, dan negasi atau tidak dalam sebuah kalimat. Adapun manfaat dari penelitian kami yang pertama menyoroti pentingnya penggunaan logika proposisi. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini
agar pesan atau makna yang disampaikan tidak terjadi keambiguitasan atau keracunan makna. Hal ini dapat membantu penulis opini untuk menyampaikan pesan secara logis. Yang kedua, kontribusi dalam pemahaman pentingnya logika proposisi. Maksudnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan. Ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tulisan opini di media massa. Yang ketiga, perhatian khusus pada penggunaan kata konektif. Penggunaan ini menyoroti perlunya perhatian khusus pada penggunaan kata konektif seperti dan atau dalam kalimat logika proposisi agar tidak menimbulkan keambiguitasan. Hal ini dapat membantu penulis untuk lebih memperhatikan struktur kalimat dan makna yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode. Jenis metode penelitian yang kami soroti yaitu metode analisis isi kualitatif dengan teori psikoanalisis. Yang kedua, metode pengumpulan data. Teknik dokumentasi dan telaah pustaka yang kami lakukan dalam jurnal, yang dilakukan oleh jurnal tersebut. Yang ketiga ada metode pengolahan. Informasi yang didapat dijabarkan secara deskriptif dan diinterpretasikan. Dan yang terakhir ada hasil. Hasil yang dibuat oleh penulis adalah dalam bentuk laporan jurnal. Kemudian masuk ke dalam proses penelitian. Proses pertama, yaitu proses 1 dengan mengumpulkan data dengan telah pustaka dari berbagai sumber, baik itu dari buku, jurnal lain, dan berbagai sumber yang lainnya. Yang kedua ada proses teknik dokumentasi diperoleh dari kolom opini surat kabar harian Pagi Padang Express edisi Maret 2016. Setelah proses kedua selesai, masuk ke dalam proses ketiga dengan menganalisis serta mendeskripsikan data. Dan proses yang keempat yaitu menarik kesimpulan serta membangunnya menjadi sebuah jurnal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai isi jurnal tersebut. Jurnal tersebut membahas penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express. Penelitian menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis penggunaan kata konektif dalam kalimat. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan kata konektif sudah tepat, namun perlu perhatian dalam penggunaan kata konektif dan atau, karena berpotensi menimbulkan keambiguan atau multi makna dalam sebuah kalimat. Ditemukan penggunaan kata konektif dan dalam kalimat logika proposisi, serta pembahasan mengenai disjungsi inklusif dan eksklusif. Selain itu, implikasi, negasi, dan konjungsi juga digunakan dalam kalimat logika proposisi. Implikasi disebut logika proposisi kondisional. Dan dalam analisis opini surat kabar, terdapat penggunaan logika proposisi kategori implikasi dan negasi yang sudah tepat. Namun, penggunaan kata dan atau dapat menimbulkan keambiguan dalam sebuah kalimat, sehingga perlu perhatian lebih dalam penggunaan kata tersebut untuk menghindari multi makna dalam sebuah kalimat. Baik, pada penulisan jurnal ini, penulis mengambil contoh kalimat untuk disjungsi, yaitu untuk kalimat konjungsi, yaitu ceramah yang menceramahkan merupakan kebutuhan remaja yang mendesak
dan dialog yang membangun merupakan kebutuhan remaja yang mendesak. Kalimat pertama dimisalkan sebagai P, dan kalimat kedua dimisalkan sebagai Q, dan penghubungnya dimisalkan sebagai K. P dan Q merupakan sebuah proposisi. Berdasarkan teori, sebuah proposisi merupakan sebuah kalimat yang utuh, yang terdiri dari minimal subjek dan predikat, tidak merupakan kalimat tanya, perintah, dan seruan. Berdasarkan teori, kalimat di atas ini sudah termasuk ke dalam kategori proposisi konjungsi. Dan bagian kedua, untuk disjungsi, penulis mengambil satu contoh kalimat, yaitu jika mampu membaca surah Al-Baqarah atau surah lain yang panjangnya kira-kira sama. Dimisalkan sebagai P, yaitu jika mampu bacalah surah Al-Baqarah, dan yang Q, bacalah surah lain yang panjangnya kira-kira sama, dengan konjungsinya atau. P merupakan sebuah proposisi kalimat pertama, dan Q proposisi kedua, dengan K adalah penghubungnya. Berdasarkan teori, sebuah proposisi merupakan sebuah kalimat utuh, yang terdiri dari minimal subjek, predikat, tidak merupakan kalimat tanya, perintah, dan seruan. Berdasarkan teori, oleh sebab itu, kalimat tersebut dinyatakan proposisi. Untuk bagian kedua, bagian implikasi. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, pemakaian kata konektif implikasi sedikit berbeda dengan konjungsi dan disjungsi. Implikasi dapat dilihat pada contoh kalimat berikut ini. Jika kalian mendapati gerhana, maka lakukan sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Di sini pengenalan konektifnya adalah jika dan maka. Kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Berdasarkan teori, sebuah proposisi merupakan sebuah kalimat utuh yang terdiri dari minimal subjek dan predikat, tidak merupakan kalimat tanya, perintah, dan seruan. Berdasarkan teori, kalimat tersebut dijadikan sebagai proposisi. Dan untuk bagian negasi, berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kata konektif tidak pada negasi tidak dijumpai pada kata hubung dalam tata bahasa baku Indonesia. Bahkan kata tidak terkesan seperti kata konektif pada kalimatnya pun tidak seperti dua proposisi tunggal yang digabung sehingga menjadi kalimat proposisi majemuk. Sebagai contoh diambil di sini, kedudukan sholat itu tidak wajib sampai kepada derajat wajibnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat pengingkaran bahwa sholat ini sampai kepada derajat wajibnya, atau dibentuk dalam bentuk ingkaran, yaitu itu tidak benar bahwa sholat ini sampai pada derajat wajibnya. Berdasarkan hasil analisis penggunaan proposisi kategori negasi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express sudah tepat. Hal ini berdasarkan hasil analisis proposisi-proposisi serta pengetahuan-pengetahuan di luar bahasa penelitian. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja yang kami dapat dalam jurnal tersebut. Yang pertama, ada permasalahan dalam jurnal tersebut adalah terkait dengan penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan logika proposisional dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express, termasuk penggunaan kata konektif berupa konjungsi dan disjungsi atau implikasi jika maka, ekuivalen jika dan hanya jika, dan negasi tidak. Dalam sebuah kolom opini surat kabar harian Padang Express sudah tepat, namun perlu perhatian dalam penggunaan kata konektif dan konjungsi atau disjungsi, karena berpotensi menimbulkan keambiguan atau multi makna dalam sebuah kalimat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan.
Yang kedua, ada tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian pada Express edisi Maret 2016. Dengan menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini, agar pesan atau makna yang disampaikan tidak terjadi keambiguitasan atau keracunan makna, serta untuk memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperhatikan penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan. Untuk manfaat utamanya adalah yang pertama, satu, menyoroti pentingnya penggunaan logika proposisi. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan atau makna yang disampaikan tidak terjadi keambiguitasan atau keracunan makna. Hal ini dapat membantu penulis opini untuk menyampaikan pesan secara logis dan jelas. Yang kedua, ada kontribusi dalam pemahaman pentingnya logika proposisi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesanan yang disampaikan dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan. Ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tulisan opini di media massa. Yang ketiga, ada analisis terhadap penggunaan logika proposisi. Penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian pada Express. Hal ini dapat menjadi acuan bagi peneliti dan praktis media massa dalam memahami dan meningkatkan kualitas tulisan opini. Yang keempat, ada perhatian khusus pada penggunaan kata konektif. Khusus pada penggunaan kata konektif seperti dan atau dalam kalimat logika proposisi agar tidak menimbulkan keambiguitasan. Hal ini dapat membantu penulis opini untuk lebih memperhatikan struktur kalimat dan makna yang disampaikan. Oke, selanjutnya dari keseluruhan isi jurnal Bahtera yang berjudul Analisis Logika Proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyoroti penggunaan logika proposisi dalam menulis opini. Metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express edisi Maret 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata konektif seperti dan atau dalam kalimat logika proposisi sudah tepat. Namun perlu perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan keambiguan atau multimakna. Implikasi logika proposisi kondisional juga dinilai tepat, namun perlu perhatian lebih dalam penggunaan kata-kata dan atau agar tidak menimbulkan keambiguitasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan kata konektif atau kategori disjungsi inklusif dan eksklusif dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express banyak digunakan, dan secara teori logika proposisi dan tabel kebenaran penggunaan tersebut secara keseluruhan sudah tepat. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang lebih fokus pada aspek sintaks dan tata bahasa. Dalam konteks aktivitas menulis yang mengalami peningkatan signifikan belakangan ini, penting untuk memperhatikan penggunaan logika proposisi dalam menulis opini agar pesan yang disampaikan
dapat diterima secara logika dan tidak menimbulkan keambiguitasan. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express edisi Maret 2016 telah dianalisis dengan seksama dan hasilnya memberikan kontribusi penting dalam memahami pentingnya penggunaan ini. Nah, jurnal tersebut membahas penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express. Penelitian menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis penggunaan kata konektif dalam kalimat. Baik, selanjutnya, jurnal tersebut membahas penggunaan logika proposisi dalam kolom opini surat kabar harian Padang Express. Penelitian menggunakan analisis isi untuk menganalisis penggunaan kata konektif dalam kalimat. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan kata konektif sudah tepat, namun perlu perhatian dalam penggunaan kata konektif dan atau, karena berpotensi menimbulkan keambiguan atau multi makna dalam sebuah kalimat. Nah, penelitian ini penting karena penggunaan konektif logika proposisional dapat mempengaruhi kejelasan dan kebenaran sebuah kalimat dalam kolom opini surat kabar. Tema-tema yang diangkat melalui kolom asal-usul pada surat kabar Kompas juga dikaji. Yang berisi pendekatan kualitatif dan teoritis mengenai disjungsi inklusif dan eksklusif. Selain itu, implikasi, negasi, dan konjungsi juga digunakan dalam kalimat logika proposisi. Implikasi disebut logika proposisi kondisional, dan dalam analisis opini surat kabar terdapat penggunaan logika proposisi kategori implikasi dan negasi yang sudah tepat. Namun, penggunaan kata dan atau dapat menimbulkan keambiguan dalam sebuah kalimat, sehingga perlu perhatian lebih dalam penggunaan kata-kata tersebut untuk menghindari multi makna dalam sebuah kalimat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu kalkulus proposisional. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau kalimat yang menyatakan fakta yang benar saja atau salah saja tapi tidak keduanya. Contoh kalimat, semua kalimat deklaratif berikut adalah proposisi. Yang pertama ada, Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia. Yang kedua, Medan adalah ibu kota Indonesia. Yang ketiga, 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang keempat, 2 tambah 2 sama dengan 3. Proposisi 1 dan 3 benar. Sedangkan nomor 2 dan 4 adalah salah. Untuk negasi, misalkan P sebuah proposisi dilambangkan, negasi P dibaca bukan P. Tabel kebenaran untuk negasi proposisi yaitu untuk P benar, salah, untuk negasi P, untuk benar maka negasinya salah, untuk salah negasinya maka benar. Implikasi, misalnya P dan Q adalah proposisi, konjungsi P dan Q dilambangkan implikasi P. Tabel kebenaran untuk implikasi proposisi adalah sebagai berikut. Untuk P, benar-benar salah-salah. Untuk Q, benar-salah. Untuk implikasi P, Q, benar-salah, benar-benar. Baik, selanjutnya disjungsi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, nah disjungsi P dan Q dilambangkan P disjungsi Q. Tabel kebenaran untuk disjungsi proposisi yaitu dalam P ada true, true, false, false, dan Q ada true, false, sehingga P disjungsi Q adalah true, false, false, false. Selanjutnya konjungsi. Misalkan P dan Q sebuah proposisi, konjungsi P dan Q dilambangkan P konjungsi Q. Sehingga tabel kebenaran untuk konjungsi proposisi adalah dalam tabel P ada true, true, false, false, dan untuk Q true, false, sehingga P disjungsi Q adalah true, false, false, false. Oke, sekianlah hasil dari presentasi dari hasil proyek kami kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih.
atas ketersediaannya dan mengucapkan minta maaf karena presentasi ini memiliki kekurangan. Salam sejahtera untuk kita semua.